Hai teman-teman, Kembali lagi nih di SMK bersama gua Aril. dan gue Aul. Kita akan menemani kalian pastinya disuruh dengan membawakan topik yang lebih menarik dan serius. Iya pastinya. Karena kita akan kedatangan bintang tamu, kita akan berbincang-bincang tentang jurusan PKL dan broadcasting pastinya ya. Pastinya. Nggak usah lama-lama, kasih dia kita langsung sambut aja. Siapa tuh? Please welcome Amin. Hai teman-teman. Apa kabar? Baik. Gimana sehat Mel? Sehat dong. Gimana Ariel kabarnya? Alhamdulillah. Ini kan kangen. PKL aman. Aman, aman. Kita nih sekolah. Aduh, kangen banget dong. Udah makan Mel? Ngapain mau dibeliin? Ya, maaf. Ayo. Oke Mel, apa nih? Kemarin kita udah bahas tentang broadcasting ya, kita pertama dan Ariel. Iya. Kita mau tahu juga dong tentang broadcasting di Ariel itu gimana? Menurut lu gimana? Mel? Oh, Ya, broadcast. broadcast. Broadcast sebenarnya sebelum masuk SMK bener-bener kalau aku tuh nggak pernah yang denger tentang broadcast tuh apa. Tapi semenjak masuk SMK jadi tahu sih. Kalau menurutku broadcast tuh kayak Asik gak sih? asik, Asik bener aja. nggak sih, kayak semua orang yang yang kalian bingung mau masuk jurusan apa, kalau misalnya kalian masuk broadcast pasti bisa. Karena nah bener, karena teknik dasar untuk bisa masuk broadcast tuh ya cuman bisa berkomunikasi aja gitu. Apalagi nanti kita juga di sana juga diajarin gitu. Keren juga ya broadcasting. Iya benar, kalau bahas sih luas banget ya broadcast tuh ya. Apalagi kalau kita sering banget nih dipakai karya-karya kerja kayak suruh buat Program. gitu ya. Program ya itu seru banget, walaupun kayak capek ya ternyata tuh, kayak menguras energi. Energi. Nah tapi seru banget sih ya. Iya ilmunya benar. ngomong-ngomong nih Mel, kita kan udah lama banget nih ya, kita 3 tahun di sama broadcasting. Bener. Nah benar. Udah pada PKL pastinya Mel. Yes. Ngomong-ngomong PKL di broadcasting itu, Anda PKL di mana sih Mel? Aku kebetulan di pegawai pemerintahan di daerah Jakarta yang emang lumayan besar. Berapa orang Mel? Di sana kita cuma 3 orang, beda kan sama kalian kan rame kan. Kalau aku cuma 3 orang. Tapi bagiannya sama atau beda? Beda-beda, dipisah. Kalau aku tuh berdua sama si Raffi, Oh, iya. kalau si Umam dia di pemberitaan. Oke. Pisah Masuk sih. setiap hari itu ya, Mel? Masuk tiap hari, cuman kalau weekend kita libur sih gitu. PKL di situ itu Anda kan sering bisa broadcasting, Anda kayak megang kamera atau megang apa di situ? Kalau misalnya di situ nggak selalu tentang broadcast ya, apalagi di sana kan lembaga ya. Maksudnya kayak kita tuh kayak lebih banyak liputan langsung, tapi nggak sering megang kamera gitu. Kayak kita paling lebih sering liputan pakai handphone. Cuman kalau misalnya liputan kayak liputan besar kayak sidang-sidang besar atau rapat-rapat besar, kita baru pakai kamera gitu. Tapi handphonenya juga handphone yang bagus, Iya, maksudnya bukan iya. yang handphone yang kayak gitu. Kayak waktu demo kemarin tuh. Wah lu itu suruh ngapain tuh? oh Kayak itu di Jakarta itu. itu kita kena banget sih dampaknya. Kita di situ nggak bisa, nggak sebenarnya di dalam tuh nggak terjadi apa-apa. Iya, Cuman iya. kayak buat keluar tuh susah ya. Apa kita muter jauh Iya. juga. Kita kayak buat ngehindarin demo itu. Benar. Benar. Tapi seru sih nontonin demo BTW. Yes. Yes. Oke Mel, gue nanya nih mau nanya nih. Oke. Apa nih? Asik. Boleh. Coba dong lu ceritain keseharian lu di PKL itu gimana? Kesehariannya sekarang justru gimana ya, berbeda banget ya. Apalagi kita yang sebelumnya tuh kayak tiap hari bangun pagi buat sekolah, buat ketemu teman-teman, tapi sekarang harus ke kantor. Iya. Terus kayak bersosialisasi sama orang-orang di sana yang kayak sebelumnya nggak pernah. Kaget sih, cuman ya kita lama-lama terbiasa gitu. Seru sih, sekarang kayak dapat pengalaman baru, relasi jadi lebih Teman luas. baru juga Iya, banyak. teman baru, Iya. benar-benar ya gitu. Bagaimana merancang dan melaksanakannya proyek PKL gitu Mbak? Kerjaannya di Ya. sana. Kerjaan di sana tuh kayak kita tuh lebih sering, paling aku sih lebih sering buat disuruhnya tuh kayak kita terjun langsung ke tempat, bukan yang kayak yang bagian yang editor, bukan. Kita tuh kayak lebih sering kayak liputan atau misalnya kita nerima delegasi. Jadi tuh di bagian aku tuh kebetulan aku ditaruh di bagian humas, hubungan masyarakat. Di hubungan masyarakat ini tempatnya tuh orang-orang yang kayak kalau misalnya ada kunjungan ke tempat kita, itu kita yang menerima. Terus nanti jadi tuh aku nanti kayak buat jadi koordinator mereka lah gitu, kayak nanya-nanya, terus kayak ngasih tahu mereka, terus nanti buat apa, kita juga buat tugas buat diri aku kayak buat video-video liputan sendiri gitu. Iya seru banget. Terus kayak rata-rata tuh mereka tuh yang datang tuh kayak
dari kampus-kampus luar kayak dari Sumatera, dari Kalimantan. Iya, terus ada anak-anak sekolah juga kemarin aja tuh aku dapat dari Al-Azhar BSD. Baru kemarin banget ada anak Albes datang ke tempatku buat mereka mau belajar di sana gitu, cuman kayak sekedar kunjungan aja gitu. Iya, terus kayak nggak nyangka kan kayak yang dari BSD gitu kan yang satu lingkungan sama kita. Iya. Sedangkan aku yang PKL udah jauh banget, ih ketemunya teman-teman yang di BSD juga gitu kan. Ya. Dari kota. Iya, satu kota, bener kayak seneng banget nah, gitu. Kalau nyaman dan nyaman di PKL itu ngapain aja dulu? Nyamannya, nyaman banget sih sebenarnya tempatnya sih kayak gila. eh Adem ya, karena kalau di sekolah tuh panas. Aduh, bukan ngebedain ya, tapi emang di sekolah tuh adem banget. Terus eh nyaman itu sih tempatnya, tempat buat kita netap di sana sih nyaman. Cuman nggak nyamannya sih eh, awal-awal sih bersosialisasinya, karena kan umur kita kan kebetulan beda jauh banget ya sama karyawan-karyawan di sana kan, kayak harus bersosialisasi itu yang kayak buat kurang nyaman. Apalagi takutnya kan ada beda tanggapan atau beda pendapat gitu tuh sih. Itu aja sih. Karyawan-karyawan itu bisa gak sih diajak bersosialisasi? Bisa lah, semua orang tuh bisa diajak bersosialisasi pasti, cuman ya butuh proses aja. Cuman pas awal-awal bener sih emang kayak susah, bener kayak oh my god, oh kayak gini ya ternyata ya orang-orang di sini ya. Jadi tahu sih kayak gimananya orang-orang yang kerja, terus kayak dunia-dunia kerja-kerja mereka, terus kayak kegiatan-kegiatan mereka di tempat kayak gitu tuh kerjanya ngapain aja tuh. Kan dia PKL udah 2 bulanan ya, Amel malah lebih ya. Lebih karena aku mulai duluan, bener ya, mulai duluan, bener. Iya. Beda sama lain. Iya. Selama Amel PKL itu Amel udah ada konten apa sih di situ? Oh, kalau konten sih pasti ada ya, karena aku tuh kebetulan sebenarnya kalau broadcast kan gampang ya, kita semuanya bisa dibuatin konten gak sih? Sekarang tuh kayak apa-apa konten nih, apa-apa konten iya kan, digital kayak Iya. sekarang kayak gini. Kayak aku sih lebih kayak kalau konten buat tugas sendiri ada, maksudnya kayak aku kayak hal-hal yang nggak bisa dikontenin aku kontenin, kayak misalnya buat video-video ini ada kunjungan delegasi ke sini aku videoin, kayak nanti diedit, diupload di platform sendiri. Terus kalau misalnya konten yang dari sana tuh paling ya mereka yang edit, cuman aku yang liputan-liputannya gitu. Yang itu aja. PKL kan lama banget nih Mel. Iya. Kangen gak sih sama teman? Aduh, kalau ditanya kangen, oh kangen banget pastinya lah. Apalagi yang tadinya tiap hari ketemu. Iya. Tapi dia kan udah duluan nih PKL lah. Iya kan kayak, aduh kangen banget sih pastinya. Gila karena kan kita kan yang tiap hari ketemu tiba-tiba pisah terus kayak harus bersosialisasi sama orang-orang baru di luar sekolah. Iya gila kayak, just kangen banget sih. Tapi kayak walaupun sama temen-temen yang tadinya nggak deket kayak malah jadi lebih deket karena PKL ini, karena kayak lu gimana kabarnya, kayak karena Jadi kepikiran tahu kita. iya gitu, kayak kangen banget sih pastinya kalau ditanya kangen ya gitu. Kenapa sih pengen pengen banget Amel PKL di situ, atau dari saran orang atau dari diri sendiri? Sebenarnya awalnya tuh nggak expect ya bakal PKL di tempat pemerintahan kayak gitu, apalagi kan dari sekolah juga kayak sebenarnya agak dipertimbangkan tuh pertamanya. Oh iya, FYI aja nih, sebelumnya tuh pas aku mau PKL di tempat itu tuh guru-guru tuh pada nanya-nanya dulu ke guru-guru yang lain, ini boleh nggak, karena kan takutnya nggak kerja kan di sana, kayak ya iya baru pertama kali kan, apalagi di tempat yang gede kayak gitu kan, karena kan kalau misalnya mereka mikirnya mungkin kayak kecamatan kayak kelurahan gitu ya, ini kerjanya bikin kopi lah apa gitu, takutnya kan kayak gitu kan, Iya. guru kan pasti ada aja Ada. kepikirannya. Iya, awalnya dipertimbangkan, ya nggak expect aja sih bisa di tempat kayak gitu. Tapi kebetulan di situ juga dari temen yang ngajak gitu. Btw setelah lulus dari college itu kedepannya apa nih Mel? Kan Oh, ini jurusan Broadcast, ya. ya. Ya pasti mau kuliah lah. Kuliah. Ya, Kuliah iya. sambil kerja atau? Ya kalau misalnya ditanya kuliah, siapa sih yang nggak mau kuliah kan? Tapi lebih baiknya kuliah sambil kerja. Kerja, karena kita SMK kan, bener. Ya cuman pasti kuliah sih. Terus nanti misalnya jujur tertarik banget sama broadcast, dan aku pengen banget kalau udah lulus tuh kuliahnya ngambil jurusan yang sesuai sama SMK kayak broadcast juga kayak gitu. Iya benar. PKL kan udah lama banget ya, kita udah belajar di lingkungan sekolah, tapi kita kangen gak sih kalau belajar di lingkungan sekolah? Iya. Dalam sekolah gitu Iya. kayak praktek-praktek, Nah, buat apa ya? program itu kan seru banget ya dulu kita ya, oh my god, kayak pengalaman banget gak sih, justru
Iya sih, kangen sih pastinya. Tapi yang kemarin-kemarin kita buat program tuh bener kepake banget gak sih di dunia kita PKL? Bener kayak sekarang ini apalagi kita kan bisa dibilang kita kelinci percobaan ya, karena kita angkatan pertama yang PKL 6 bulan. Tapi kayak kerasa, malah justru kita dapat ilmunya banget gitu kan. Kayak nggak ngebayangin yang sebelum itu PKL 3 bulan dapat apa. Kayak 3 bulan doang. Nah, Kita 6 bulan karena kurikulum merdeka. kurikulum merdeka, program baru ini ngebantu banget sih, keren sih. Tapi jujur 6 bulan nih bikin kita tambah belajar banget, bikin kita dapat ilmunya beneran keren. Coba Mel kasih tahu penonton nih pesan apa aja yang buat anak remaja yang sebentar lagi akan melakukan PKL. Iya, anak remaja yang baru kayak kita nih yang kayak PKL 6 bulan. Iya. Nah, pesannya apa ya? Siap-siapin mental aja sih. Jangan ngeremehin jangan ngeremehin PKL. Itu bener-bener kayak satu, pokoknya jangan ngeremehin PKL. Siap-siap mental buat di sana. Terus juga harus banyak belajar sebelum PKL. Belajar kayak hal-hal yang pokoknya paksain belajar aja, karena di sana tuh kita orang-orang tuh bukannya apa ya, kayak kita tuh kayak kalau misalnya nggak dari diri lu yang ngajuin, lu tuh nggak bakal dipakai, ngerti nggak sih? Nggak bakal nggak bakal dikasih kerjaan. Jadi emang lu harus banyak belajar, terus juga ya lu pede aja lah. Apalagi kita kan broadcast ya, maksudnya nggak pede gitu kan. Nah bener, ya harus kuat mental banget. Apalagi kalau diomelin tuh kita jangan ya. Ya kalau diomelin justru itu harus jadi pelajaran sih, ya. Jangan lemah lah. Iya, tapi kalau awal-awal jujur emang agak gimana ya? Ya cuman ya namanya juga kita belajar. Kita kan yang butuh ilmunya di sini kan. Ya gitu. Terus apa lagi? Oh iya, aku juga mau nanya nih ke kalian. Gimana nih selama kita kan udah lama nih nggak ketemu, nggak cerita-cerita. Dulu yang kayak tiap hari kita kayak main, kayak pulang sekolah ngerjain tugas. Terus sekarang kayak buat gaun gak sih? iya bener, iya, oh itu seru banget, gila, ya kangen banget gak sih, oh my god, iya terus kayak sampai malam ngerjain tugas, iya sekarang jujur agak gimana ya, kayak udah lama gak ketemu, kayak tapi kayak agak ada yang berubah gitu, ada yang berubah gak sih? Pastinya. Dari gue ada yang berubah nggak? Pastinya kan PKL duluan kan lu nih. Iya. Di kelas tuh nggak ada yang rewel, aduh. Apaan sih emang iya? Iya, ada yang rame. Gitu. Oh, berarti lu kehilangan gue ya? Biasanya kan ada yang rame. Ini kok nggak ada, tiba-tiba bocah pada kangen lah. Jadi masuk. Oh berarti lu kangen gue? Bilang. Bisa dibilang deh. Karena biar ngeramein podcast kita nih. Benar. Oh gitu. Iya. Oh iya, podcast tuh sepi ya? Biar tambah seru. Ya, apa gitu. Ya, nggak jelas sih. Tapi seru banget sih PKL ya. Seru banget. Nah, buat temen-temen yang PKL-nya apa? PKL-nya kayak di tempat-tempat yang iya kayak nggak mesti di tempat-tempat yang kayak di saran dari guru. Itu tuh bener-bener kalau menurut gue tuh nggak enak banget. Mereka tuh kayak iya mendingan kita apa? Yang kita yang nyari sendiri itu lebih seru kalau menurut gue. Iya daripada yang dari ituan yang kayak ya kan ada kan temen yang nungguin sampai udah mepet baru nyari, itu kayak aneh banget sih, kayak mereka kenapa gitu ya. Harus dilibatin nanti misalnya nggak bisa diceritain gitu ya. Iya. Oh ya. Kita awalnya gitu kan. Oh iya. BTW tau gak sih waktu gue tuh sebenarnya PKL tuh cuma 3 bulan. PKL di tempat gue tuh bolehnya cuma 3 bulan. Jadi gue tuh udah 3 bulan, terus baru kemarin nih, gue kan 3 bulan kan, gue kan duluan kan PKL daripada lo. Itu gue perpanjang kontrak, gue ngurusin lagi ke sekolahan, gue minta surat, terus gue ke tempat lagi ngajuin lagi, baru gue bisa PKL lagi di sana. Dan nggak semuanya bisa, maksudnya nggak semuanya bisa diperpanjang kontrak, karena kita tuh dilihat kinerjanya di sana. Jadi makanya tuh pas awal tuh, karena kan justru gue pas awal sempet ditegor sama orang-orang sana, gara-gara ya karena yang tadi tuh yang kata persiapan sebelum PKL itu gue nggak siap banget mentalnya, gue ngeremehin banget, jujur gue ngeremehin banget guys. Iya kayaknya elah gini doang. Iya anjir coy, gue kena mental banget. Gue di situ, lu percaya nggak percaya, gue jadi orang pendiam. Iya gue jadi orang pendiam, sumpah. Gue ditegur gara-gara kok lu kayak nggak mau gerak sih, maksudnya kayak nggak kayak kan kalau temen gue gitu kayak ayo ada kerjaan nggak gini, kalau gue kayak lebih banyak diem. Itu gue ditegur gara-gara itu.
Itu kenapa? Iya makanya guys, kalian tuh harus siap-siap mental banget karena di situ bener-bener kena Itu banget. awal-awal kan. Iya, Tapi lu sekarang udah sekarang enggak. udah chill, gue kayak udah chill banget ya, udah kayak bestie banget nih gue sama kayak kawan enggak sih, tapi kita nggak boleh nganggap bestie Iya. ya, kita harus tetap menghargain mereka yang lebih yang lebih tahu ya. Jangan so tau lah. Iya benar. Awalnya juga gue sumpah pernah diomong so tau. Nah itu tuh dari situ. Gue kan emang orangnya so tau ya. Gue emang orangnya so tau. Terus gue tuh ditegur gara-gara gue so tau. Dari situ makanya gue diem. Gue makanya banyak diem terus. Itu gara-gara gue ditegur gara-gara so tau. Ya makanya jangan so tau guys. Kalau misalnya emang gak tau, yaudah lu nanya aja. Lu kayak ini gimana sih caranya? Yaudah nanya aja, jangan so tau deh. Oh itu. Lebih baik diem kalau misalnya nggak tahu. Iya, nggak lebih baik nanya Oh, dong. iya. Ya kalau misalnya nggak tahu lu nanya aja ini gimana Tapi sih caranya. jangan so tau juga. Iya, jangan tahu juga itu. Yang atas yang lebih tua tuh ini bocah Iya, apaan sih? Bener, iya. Mereka juga kayak gitu. Iya. Tahu sih, gua salah. Ya sorry. Ya udah gitu sih. Jangan so tahu pokoknya. Jangan so tahu. Bener. Kalau misalnya emang nggak tahu nanya, nggak apa-apa. Karena emang kita kan di sini kan belajar ya, nyari ilmu. Kita yang butuh ilmunya. Kalau misalnya ngerasa susah ya wajar, karena kita kan baru belajar, kita nggak tahu dunia kerja gimana, kita nggak tahu sistem kerja di luar gimana, ya wajar kalau kita nanya. Jangan takut nanya deh pokoknya. Justru orang-orang kayak itu lebih enakan ditanya. Iya benar, mereka malah sebenarnya seneng ditanya. ditanya, suka nih anak nih mau belajar Daripada nih. diem nih anak. Iya, apaan sih? Iya. Iya, itu gue tegur gara-gara itu guys. Ya karena gue diem aja. Ya karena gue jujur kena mental banget pas awal dia ngomong so tau. Iya sih emang gue so tau orangnya. Orang so tahu. Iya, pokoknya lu harus siap mental, attitude yang bagus. Ya, attitude sih. Attitude sih. Apalagi gue di tempat pegawai pemerintahan tuh gila, lu sedikit lewat pejabat sedikit lagi kayak Pak, Bu, iya harus kayak lu jadi kadang tuh pejabat gayanya tuh biasa aja. Kayak yang kayak orang biasa. Jadi kita nggak tahu mereka pejabat atau bukan. Jadi kayak yang kayak ya, jadi semua orang tuh kayak yaudah gue hormatin aja ya. Karena gue takut kan nih, takutnya tiba pejabat, tiba-tiba. Kayak lagi itu gue pernah sholat. Nih ibu-ibu, gue lagi sholat. Dia ngaca, berdiri depan gue nih. Gue lagi sholat pengen gue tegur. Tapi pas gini, tapi dia abis itu kayak nabrak gue gini kayak sorry. Tapi gue gak bisa, apaan sih gue lagi sholat nih, masa lo ngomong sorry kan aja. Pas gue udah selesai sholat, ternyata pejabat coy dia. Yang barusan gue liput. Gue kayak, untung gue gak ngajak ributnya orang. Iya kan untungnya lagi sholat ya. Gitu lah. Pastinya lu bersih gitu, wangi ya kalau gitu. Iya, satu sih harus bersih, harus wangi. Kalau PKL tuh lu pokoknya tunjukin penampilan terbaik lu deh. Lu kalau mau dibilang lu berlebihan nggak apa-apa. Mau dibilang berlebihan nggak apa-apa. Tunjukin penampilan. Asal kayak sesuaiin aja bajunya sama di tempat kerja lu gimana. Kita beda belajar di sekolah mau. Iya benar. Nggak apa-apa. Makanya belajar bukan buat gaya kan. Ya kalau di luar ya emang harus bertampilan. Apalagi kita kan di dunia industri, dunia broadcast yang emang rata-rata tuh orangnya berpenampilan menarik, misalnya berpenampilan rapi, wangi, keren gitu. Iya sih itu. Tapi di tempat gue jujur cuman kayak orang kantoran aja sih pakaiannya, cuman ya emang kadang ya harus rapi, harus wangi ya. Semuanya di mana-mana harus wangi sih guys. Gitu. Ada mau tanya lagi nggak kalian? Oh iya, gimana nih? Kalian tuh yang awalnya, jujur sih tempat gue mau ngasih tau ya ini tempat PKL kalian keren banget. Kalian jadi kayak tadi kalian kan susah banget kan cari tempat PKL, terus tiba-tiba dapet yang enak, itu bersyukur banget gak sih ya? Iya alhamdulillah banget. Lu harus minta makasih dong sama gue, karena lagi itu bener-bener gue juga kasihan sama lu pada. Iya, gue ngebantu kalian kan pas itu. Iya, kasihan banget kata gue, teman-teman gue belum pada dapet. Iya, taunya ya emang gara-gara miskop. Udah deh. Sempat ngedown, men. Iya, ngedown banget sih. Iya, gue kasihan banget sih ya sama lo. Jangan menyerah. Iya, keren banget. Akhirnya dapet ya. Iya, oh my god. Gue ingat banget lu tuh dulu 4 tahun tuh kayak udah yang paling gue di sini loh. Gue sini udah kayak yang paling taunya ya elah bapuk. Iya, taunya iya lu udah jauh-jauh kan lu ke Jakarta. Terus juga yang tadinya sekelompok ini udah pada mabur semua karena udah nyerah duluan. Iya, tapi iya keren sih kalian. Kalian solidaritasnya keren banget. Apalagi kalian rame-rame. Iya, keren sih gimana kayak menyesuaikan temen-temen yang. Tapi jujur pas PKL tuh sifat-sifat jelek kita, ya jujur aja lah, sifat jelek gue yang gue nggak pernah keluar di sekolah tuh kayak spontan keluar aja pas PKL gitu kan. Jadi kayak kita harus apaan sih nih orang ternyata kayak gini ya gitu gak sih? Lu juga ngerasa gitu kan? Iya kan? Kayak lu kayak Ariel ke Aul, Aul ke Ariel gitu kan? Iya. Bener ngerasain itu banget kayak jadi kayak
tahu lah, selain belajar di kantor kita jadi tahu, oh ternyata temen tuh nggak kayak gini gitu ya, belajarnya banyak banget gitu dari situ. Ada lagi buat kita nih tanya-tanya. Apa ya, gimana nih kalian kan seru banget ya, kalian tuh kayak berkelana maksudnya kayak keluar gitu. Seru tuh. Apalagi kita kayak di lingkungan lain. Iya. Saya juga. Kalau gue sih jujur lebih sering di kantor ya, karena mungkin gue cewek ya. Kalau misalnya teman gue si Raffi, itu dia sering diajak keluar kota. Kayak kemarin, nggak keluar kota aja, maksudnya kayak misalnya mereka kayak ngeliput pejabat yang udah pensiun gitu, kayak mereka ke Jakarta, ke Bogor, kemana gitu buat ngituin doang. Tapi cuma sehari doang itu balik, udah gitu. Itu seru sih. Gue pengen sih sebenarnya kayak gitu, cuman mungkin karena gue cewek ya, jadi kayak jarang dipakai. Apalagi soalnya yang magang nggak cuma gue doang kan. Berarti lu paling Iya. jauh tuh cuma di Jakarta atau Iya, mana udah. nih pernah diajak mana? Ya udah paling gue ke Jakarta. Ya udah gue bener-bener, gue tuh semenjak PKL gue bener-bener nggak pernah kemana-mana. Gue cuman di kantor. Iya. Udah gue bener-bener iya di kantor aja. Kalau gue tuh yang emang dipakainya di kantor doang. Udah. Berarti cuma si Raffi gitu keluar kota. Iya Raffi itu. Tapi Tapi ada sama Umam juga. Kalau Umam enggak sih, karena kan kita kan beda ya. Dia di pemberitaan, kebetulan dia tuh kayak yang emang kerjanya tuh dia tuh nggak ada liputan, nggak ada itu. Dia cuman yang buat naikin berita, kayak ngupload. Dia juga megang media sosial. Kalian bertiga dibagi tugasnya masing-masing. Iya, dibagi tugasnya masing-masing gitu. satu Seru tuh banget sih. ada pengen buat keluar kota kalau diajak. Ya, seru. Pasti mau lah. Kalian liburan. Liburan, iya. Apalagi kan kalau di pegawai pemerintahan tuh mereka tuh perjalanan dinas ya. Iya. Perjalanan dinasnya tuh jauh-jauh, kayak kemarin atasan gue yang mimpin lah ya, mimpin humas, yang mimpin pemerintahan tuh, mereka kemarin tuh terakhir ke London. Ke London, serius. Iya, terus ada juga yang di orang yang di beda bagian itu apa, yang kepala-kepalanya itu pada sekarang lagi pada ke Portugal. Itu bener perjalanan di jauh-jauh. Terus kayak kemarin tuh gue juga sempet tinggal sama orang kantor ke Jogja. Terus nih besok mereka mau ke Lampung. Emang mereka tuh perjalanannya kayak jauh-jauh, nggak yang ke Bogor, nggak. Kita juga nggak sih kalau kita ada gitu kan. Iya. Paling jauh kemarin nih kesoalnya berapa? Iya, lu paling jauh kemana? Aduh. Oh, lu pernah ke Bandung? Sumpah, oh my god. Aduh, pengen deh gue ke Kemarin Bandung. kita Jawa Timur, sekarang Jawa Barat. Oh my god. Ih, sumpah deh, seru banget. Nih pengen, gue juga pengen deh. Pak, soalnya kayak gue kerjanya di situ-situ aja, coy. Gue pengen ikut sih kapan. Cuman kan mereka kan pakai dana pemerintah ya, jadi nggak bisa kayaknya masukin gue. Cuman kalau misalnya kayak yang ke rapat-rapat ke hotel dekat-dekat Jakarta gitu aja, pasti gue diajak gitu doang sih paling. Ada serunya, ada nggak serunya juga. Iya. Iyalah pasti dong. Tapi jujur pas udah beberapa lama ini kita lebih banyak nemu serunya dan lebih banyak dapat ilmunya ya. Iya, daripada pas awal gitu ya. Daripada pas awal tuh kita kayak sekarang tuh kayak udah lebih enjoy, lebih kayak oh ternyata gini ya. Oh ternyata seru juga ya kayak gini ya gitu. Iya, benar. Dah. Oke guys, kayaknya perbincangan kali ini udah cukup panjang banget gak sih Ariel? Pasti. Karena kita udah temenin sama Amel nih. Iya. Banget gak sih Riel? Ngilangin waktunya. Amel. Sama-sama teman-teman. Next time kita undang lagi Pasti ya. kita undang. Jangan dong, malah justru kalian lebih bagus undang teman-teman yang lain biar dapat pengalaman yang lain. Kayak guru. Ya, bener, boleh tuh guru. Tapi kayaknya teman-teman PKL yang di tempat yang lain juga boleh, biar mereka ceritain tentang tempat PKL juga. Nah, kita ngatur waktunya dulu. Iya, Iya. benar. Iya. Karena jadwal libur kita sama libur dia tuh beda. Beda, bener, iya. Penting. Ribet ya. Malah di hari Sabtu. Iya. Sabtu Minggu. Ya ini gue udah ngeluangin waktu ya. Gue sampai izin, nggak apa-apa. Ini demi kalian. Ya, sama-sama teman-teman. Bye-bye everyone. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye.